Siapa sih yang jual kamu? Siapa sih? Yang bawahnya Popi, ya penjualnya itu sih. pacar dia, orang Banggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan video pengakuan si para TKW yang jadi korban penjualan ke orang luar. Si TKW ini bercerita katanya si TKW ini kabur karena diiming-imingi gaji besar. Dan si para TKW ini saya lihat ini masih pada muda teman-teman, belum terlalu tua seperti itu. Bahkan ada yang dipanggil si Neng juga, berarti itu masih muda lah seperti itu teman-teman. Si para TKW ini dititipkan ke kontrakan orang Banggali ya teman-teman, atau dikasih ke orang Banggali sebelum dijual, mungkin seperti itu. Dan si para TKW ini tidak tahu benar ya kalau dia itu mau dijual. Mungkin dia pikirannya itu keluar dari rumah madam mau dikasih kerjaan. Akan tetapi setelah keluar si para TKW ini malah dikasih ke orang Banggali dan sudah berniat mungkin ya si Mas'ul sama si orang Banggali ini mau menjual para TKW Indonesia. Dan yang ngajak kaburnya juga orang Indonesia, bahkan yang ngasih ke orang Benggalinya juga orang Indonesia, yaitu Mas'ulnya si para TKW itu teman-teman. Dan si para TKW ini juga teman-teman mendapat ancaman kalau semisalkan si para TKW ini menolak untuk dijual, si TKW ini akan dipaksa untuk telanjang dan akan diambil foto atau video, mungkin akan disebarluaskan seperti itu. Itu bentuk pengancaman si Mas'ul orang Indonesia ini yang menitipkan si para TKW yang kabur ke orang Banggali. Kita lihat ini videonya teman-teman. Dengar ceritanya dari para korban. Ya, Bu. Siapa sih yang jual kamu? Siapa sih? Yang bawahnya Popi, ya penjualnya Kasian juga itu sih. pacar dia, orang Banggali. Si Popi ini ternyata yang ngejual si Neng Dia ini nih, dipaksa Neng ya, anak saya yang ternyata, paling kecil dan ini Risma. diiming-imingi Nah, dirimu dengan gaji besar Dirimu? teman-teman. Aku dijual Pia. Mbak Santi dijual sama Pia. Pia, kamu di mana Pia? Jangan ngumpet aja nih, Pia lagi. Pia nih yang menjual Lisma dan Sari juga nih. Siapa yang jual Teteh? Aku nggak tahu siapa Terlihat yang jelas. masih pada aku muda teman-teman, diambil dijemput sama majikan di rumah majikan belum itu orang terlalu India juga. tua-tua Terus aku begitulah dititipin sama teman-teman orang pokoknya. Bangladesh, itu aja. Waktu kamu dijual sama Pia tuh ceritanya dari awal gimana sih? Pertamanya kan dari majikan tuh nggak kuat kerjanya. Terus dia itu ngajakin katanya ada kerja part time katanya, gajinya 2.000. Ya udah cocok sama dia, terus kabur dijemput sama pacar dia orang Banggali. Pas di rumah kontrakannya disuruh kerja kayak gini, kalau nggak mau kan disiksa, divideoin telanjang sama pacar Banggali itu. Terpaksa jadi kerja kayak gini sampai sekarang. Berapa bulan sih di dalam Kasihan situ? nasib 3 mereka ya. bulan sih kerjanya. Kalau di majikan pertama itu 8 bulan, terus yang kedua itu 5 bulan yang kemarin kabur itu. Dirimu gimana tuh waktu si Pia itu? Kata si Pia, kamu mau nggak kerja di overtime katanya. Nanti kalau ada uang katanya nanti yang dulu bayar itu ongkos taksinya katanya. Kalau udah gajian baru kamu kasih aku katanya. Jadi modusnya itu sama, Nah pengerekrutan seperti itu tenaga kerja, teman-teman, tapi penipuan ya, video ambil dari pengakuan majikan si para diajak kabur. TKW yang mau dijual dititipin ke orang Banggali dan juga mendapat ancaman mau ditelanjangi dan dipoto, mungkin disebarluaskan. Jadi dari video ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang baik ya untuk para calon TKW ataupun juga para TKW yang sudah sampai ke Arab Saudi ataupun juga ke UEA ya, Uni Emirat Arab Saudi ataupun juga Dubai ataupun juga Qatar, Bahrain, manalah seperti itu. Jangan terpengaruh dengan rayuan-rayuan para mas'ul yang mengajak teman-teman kabur dan juga diiming-imingi dengan gaji besar. Sekalipun teman-teman mendapat perlakuan tidak baik dari majikan, gaji juga telat. Yang pertama teman-teman coba untuk melapor ke pihak yang berwajib. Kalau misalkan di Arab Saudi di kota Jeddah, ke KJRI, atau semisalkan teman-teman posisinya ada di Riyadh, teman-teman bisa lapor dulu ke KBRI. Nah setelah itu bagaimana respon pihak pemerintah
tunggu sekitar beberapa hari. Kalau semisalkan tetap tidak ada respon dan teman-teman sudah beberapa kali minta bantuan terus memberikan videonya, nah teman-teman kalau semisalkan sudah tidak kuat, sudah mendapat perlakuan yang benar-benar tidak bisa apa-apalah, contohnya teman-teman dipukul, disiram, atau semisalkan gaji teman-teman tidak dikasih dengan beberapa bulan, ya kalau semisalkan 1 bulan tunggulah sampai 2 bulan, barangkali aja sesudah 2 bulan gaji teman-teman akan dikasih. Kalau sudah beberapa bulan tidak dapat gaji, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nah teman-teman barulah mencari orang yang sekiranya bisa dipercaya untuk memulangkan teman-teman ke Indonesia. Adapun teman-teman untuk sementara semisalkan pengen kerja dulu sekitar sebulan 2 bulan untuk mencari uang atau bekal untuk kepulangan teman-teman ke Indonesia, ya saya juga tidak akan bisa melarang teman-teman ya, karena saya juga sebagai TKI sangat merasa bagaimana kalau semisalkan saya juga ditekan sama mudir ataupun juga sama kafil, pastinya saya juga akan melakukan hal yang sama. Semoga dari apa yang saya bahas ini dan juga dari video-video yang kita lihat barusan menjadi pelajaran untuk para calon TKW ataupun juga TKW khususnya yang ada di Arab Saudi yang mau kabur, karena hal yang seperti ini sudah sering terjadi. Cuman saya sekalipun tahu, banyak tahu seperti itu teman-teman, saya tidak terlalu berani yang ngebahasnya sebelum saya mendapatkan bukti-bukti yang memang bisa diperlihatkan ke teman-teman, contohnya seperti video barusan. Kalau hanya saya mendengar dari kata-kata, saya juga tidak berani, ataupun juga saya secara langsung mengambil videonya, pasti saya akan bertentangan dengan orang luar juga itu teman-teman, karena para TKW Indonesia ini yang dijual ke orang luar melalui para TKW ataupun juga TKI dari Indonesia. Jadi bukan sama orang luar lagi ya, tapi melalui para TKI dan TKW. Maka dari itu teman-teman tetaplah berhati-hati mencari mas'ul untuk tempat tinggal teman-teman, dan ada baiknya kalau semisalkan teman-teman TKW yang sudah kabur, carilah pekerjaan yang kerjanya bulanan, karena gaji bulanan setahu saya yang ada di kota Jeddah nggak ada yang murah teman-teman. Itu paling murahnya itu 1.800, 2.000, bahkan tingginya itu sampai 2.500, 3.000 seperti itu. Apalagi kalau teman-teman kerjanya bagus, bisa ngurus dapur, bisa masak seperti itu, dan juga bersih-bersihnya kepake sama majikan. Bisa saja majikan akan lebih sayang, dan sekalipun teman-teman TKW ilegal, bisa saja saking sayangnya si majikan ini akan memulangkan teman-teman dengan cara diantar ataupun juga prosesnya didampingi oleh majikan, sekalipun bukan kafil sendiri ataupun juga teman-teman bukan dari syarikat. Teman-teman tujuannya ingin bekerja ke Arab Saudi, maka carilah visa yang resmi untuk bekerja. Seperti itu, semoga aja bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya teman-teman sedang ada di pinggir rumah sakit COVID-19 yang sudah tidak terurus dan sudah tidak beroperasi mungkin ya. Ini depannya teman-teman, ini pinggirnya, dan sebelah sana pinggirnya juga ada masjid. Dan di sini bisa kita lihat tuh di depan rumah sakit ada pohon kurma teman-teman, ada tempat-tempat duduk, enak lah. Dan di sana ada jalan rayanya juga, ada matam juga tuh di depan. Insyaallah